Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kehadiran Anda pada malam hari ini. Festival Teater NTB 2022 berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 November 2022. Malam hari ini pertunjukan terakhir dari 6 pertunjukan di dalam festival teater ini. Festival Teater 2022 merupakan salah satu program Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang budiman, malam hari ini akan hadir ke hadapan Anda Bengkel Aktor Mataram. Bengkel Aktor Mataram berdiri di Mataram, NTB pada tahun 1984. Pertama kali mementaskan pada tahun 1985. Hingga kini sudah banyak pementasan yang digarap oleh Bengkel Aktor Mataram yang dipentaskan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa kali mengikuti acara temu teater nasional dan lakon Antigon karya Sophocles yang disutradarai oleh Kongso Sukoco tercatat sebagai 10 penyaji terbaik pada gelaran Festival Nasional Teater yang diselenggarakan di Bandung oleh Direktorat Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini Bengkel Aktor Mataram akan membawakan sebuah lakon berjudul Para Perempuan. Lakon ini diangkat berdasarkan puisi-puisi karya Julia Arungan dan disutradarai, dinaskahkan oleh Kongso Sukoco. Hadirin, inilah Para Perempuan, puisi-puisi Julia Arungan, sutradara Kongso Sukoco, Bengkel Aktor Mataram. Selamat menikmati.
bersama ibu mereka. Sang kakak berhidung mancung, berambut ikal, bermata gelap dan tajam. Tapi wajah adiknya berbeda. Tak punya hidung mancung serta berambut lurus. Kulit mereka juga tampak berbeda. Mereka adalah Baskan Raya orang Pakistan dan Faisal Raya orang Lombok. Ibu mereka Sunia, warga desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di samping dua putra itu, Sunia yang sudah berusia 37 tahun itu mempunyai 5 anak lainnya. Ketujuh anak tersebut dilahirkan oleh Sunia dari hasil perkawinan dengan 4 laki-laki. Baskan dan 2 saudaranya beraya orang Pakistan. Selamat malam. Selamat malam. Sebagai buruh migran. Saudara-saudara akan menyaksikan pertunjukan ini bukanlah pengakuan, sama sekali bukan. Tapi jangan salah, ini adalah kenyataan. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang diungkapkan oleh para perempuan yang selama ini disebut sebagai pahlawan devisa. Nah, mulai jelas apa yang saya sampaikan. Ini soal nasib tentang seseorang yang sering kita eluk-elukan karena berhasil menyedot uang dari negara lain untuk masuk ke negara kita. Disebut sebagai pahlawan devisa. Keren kan? Keren kan? Keren kan? Tapi apakah hidup mereka benar-benar keren? Soalnya Mas, kamu itu siapa? Begini, saya ini narator. Sudah menjadi tugas saya untuk menyampaikan sedikit isi cerita kepada para penonton. Ya minimal agar mereka mengertilah kamu sendiri siapa. Oh, saya dan teman-teman saya itu yang seharusnya mengisi lakon ini. Seharusnya kami yang banyak bicara, bukan kamu. Seharusnya saya yang banyak menjelaskan. Terlalu banyak orang yang mau menjelaskan, tapi kenyataannya mereka hanya mengambil untung saja. Loh. Ini pertunjukan, bukan semau-mau saya. Sudah ada yang mengatur. Kamu tidak bisa bertindak semaumu. Terus harus bertindak sesuai maunya siapa, ha? Ya, siapa kek? Bagus Prasetyo, Kiki Sulistyo, Ahmad Setiawan Tio. Kenapa harus ada orang lain yang menjelaskan? Mana saya tahu? Kita mulai tahu cara menjelaskan kepada orang lain tentang nasib kita. Sudah. Bantuan itu boleh, tapi jangan dijadikan manfaat dong. Ini nasib kita seperti barang dagangan.
Mereka melepaskan burka dan mengenakan kemeja-kemeja panjang dengan kancing yang dibuka dan jeans ketat bergambar bunga-bunga besar di sekeliling kepala. Undangan telah tersebar. Arisan dan yasinan digandeng piknik kecil-kecilan. Semua diundang, termasuk lelaki-lelaki lokal dan Afgan. Mereka datang dari perbatasan Al-Quraini dan Oman. Udara di sana sangat kering dan jahat, seperti batuk di malam-malam sepi yang menjengkelkan. Lelaki-lelaki kita, mereka sibuk berzikir di atas kerikil dengan mata yang pejam dan wajah yang murah. Mereka menggigit obor dan mengutuk malam-malam sepi tanpa obor. Perempuan kita, mereka menggelar tikar di Zewel Halfet, di kaki bukit. Mereka melepaskan abaya kerja dan mencelupkan celak di mata mereka. Mereka memakan baklava, semangka, bahkan syawar. Di sini mereka bisa bebas berbicara, bahkan tertawa. Sebab oleh tua dan nyonya, bercakap di villa adalah dosa. Sementara itu, lelaki-lelaki kita, mereka sibuk berfoto bersama unta-unta dan domba. Sebagai bukti sakti, mereka pernah keluar negeri untuk segenap famili nanti. Ya, perempuan kita, mereka didekati oleh lelaki-lelaki Mesir yang datang dari pesisir. Mereka melepaskan burka dan membuka kancing kemeja dan tertawa-tawa. Sementara itu, lelaki-lelaki kita menundukkan wajah mereka. Benteng tua di Al-Ain telah terbelah. Para perempuan kita membawa lelaki-lelaki gurun dan pastun. Sementara itu, di atas tikar, rekaman sholawat perlahan mengalir. Tapi cobalah kau menggunakan
Nah, sudahlah. Simpan tangismu. Yang begini-gini sudah biasa. Kau pikir 200 dirham bisa mencukupi berapa lama? Hah? Sementara hutang kita pada rentenir setiap hari harus menjerat leher dan anak-anak kita menangis minta susu. Orang tua kita berharap naik haji setelah kita dari sini.
banyak di antara kita yang terseret oleh nasib. Kemudian kita kehilangan kontrol atas nasib kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Mimpi akan masa depan yang gemilang bisa jadi menemui kehinaan. Semua harus bermula dari mimpi. Itu yang sering kau katakan. Maka sebagian besar di antara mereka mulai bermimpi. Ya, semua orang tahu apa mimpi mereka. Mereka hanya berharap bahwa kehidupan dapat menjadi lebih baik. Sepanjang hidup didera oleh kemiskinan, bahkan tak pernah terbayangkan adakah kehidupan lain selain melulu bergelut dalam kubangan kemiskinan. Hidup penuh hinaan dan duka nestapa. Adakah kehidupan lain selain melulu bergelut dalam kubangan kemiskinan? Bagaimana perempuan-perempuan kita yang pergi ke luar negeri, yang kemudian melahirkan anak-anak yang kelahirannya tidak diinginkan tersebut, sekarang dalam asuhan siapa? Perempuan-perempuan kita yang bekerja di Arab Saudi, Thailand, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, pulang-pulang membawa anak. Mereka tidak memiliki keterangan apapun, dan ini nyata. Ini nyata. Sebentar. Saya harus ke kantor Dukcapil. Orang seperti saya tidak dapat melakukan hal lain kecuali membantu. Bayangkan, si Nurbaya setelah 5 tahun menghilang di Malaysia, kemarin pulang dan datang membawa 2 orang anak. Satu berwajah Tionghoa dan satunya lagi berwajah Bangla. Mereka tidak memiliki keterangan apapun. Maka dari itu, saya harus membantu mereka, ya minimal agar mereka memiliki akte kelahiran. Sebentar, saya harus ke kantor Dukcapil. Dayung-dayung kano mengitari sungai dan laut-laut belakang. Di sini, kita harus menginap di hotel bawah laut dan bersantap malam ditemani penyu dan hiu bersenang-senang semalam dulu. Kota ini adalah kota tua dan kota remaja. Jadi mari kita minum segelas kopi yang bertaburkan emas murni sebelum kita berkunjung ke Masjid Permadani dan Lazuli.
majikanku baik-baik semua. Ya, kami hanya perlu mengurusi 5 keluarga dan balita-balita mereka sampai jam 2. Kita selalu baik hati dan pemurah kepada babu-babu kita. Mereka bisa ikut ke pesta-pesta lokal maupun mancanegara, dan itu kita yang atur semua. Mereka hanya perlu duduk manis dan tanpa berbicara sesama orang Indonesia atau Filipina. Ma, Dubai panasnya aduhai. Malam tak ubahnya dengan siang. Dan di sini aku dapati menara-menara tinggi. Majikanku mengajarku untuk melihat rancangan terbaru kota ini. Gedung-gedung yang biasa berputar macam komedi putar di kampung untuk menggapit langit mendung. Majikanku tidak puasa, Mak. Aku juga heran. Mereka selalu makan halwa pada jam 3. Karena kita tidak suka musim panas, maka Perancis dan Italia kita kunjungi. Kafe-kafe menyemburkan uap air bagi pengunjung. Dan daun-daun palma gugur satu-satu. Sementara kurma-kurma telah masak di dalam jari. Ya, kami tertawakan saja tulis yang memotret mereka. Karena kita tidak suka musim panas, maka Perancis dan Italia kita kunjungi. Di sana kita tidak perlu memakai kandora. Cukup kemeja ringan dan kartu kredit saku celana. Di Al Jumeirah kita bisa membeli surga. Dan di Eropa kita bangun singgah sana. Saudara-saudara, kita semua berasal dari Gua Garba Perempuan. Saya, Anda, dan kita semua, apakah pernah berpikir tentang perempuan-perempuan yang tiba-tiba menghilang, kemudian pulang dan datang membawa generasi masa depan? Apakah kita pernah berpikir Anda harus mengingat itu?
2 bulan kami di sini. Setelah melarikan diri atau kandungan terlampau besar untuk dikebiri. Di barak ini, perempuan-perempuan kampung menggantung utang dan harapan luntang lantung. Ahlan wa sahlan. Kami telah berusaha menjaga nama baik Indonesia. Tapi setiap hari ada saja yang datang kabur dari majikan karena disiksa atau dipiara. Kemana lagi mereka akan ditampung kalau bukan di sini? Perempuan-perempuan ini, mereka ribut di malam hari. Mereka bertengkar tentang celana dalam yang hilang atau lipstik patah dan jeans rambutan. Beberapa bilang mereka tidak pernah gaji. Dan kemarin 2 perempuan melahirkan. Kami terpaksa jadi bidan dadakan. Sudahlah, tidak usah Anda pikirkan. Di kulkas sudah kami sediakan minuman dingin dan buah-buahan. Sudah sekian bulan kami di sini. Kami jerih pada perih. Tidur di barak, kamilah lapis segala kerak. Tuan, kamilah padam dan terang yang diam-diam murah. Demikianlah bengkel aktor Mataram, para perempuan. Tepuk tangan yang meriah untuk bengkel aktor Mataram. Berarti dengan usainya pertunjukan para perempuan bengkel aktor Mataram, Festival Teater Nusa Tenggara Barat 2022 usai. Dan inilah bengkel aktor Mataram bersama sutradara Kongso Sukoco. Tepuk tangan sekali lagi. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan besar hingga terlaksananya Festival Teater 2022.